Hai, ini adalah pertama kalinya live sendiri. Nggak pertama kali sih, ini yang kedua. Pertama kali itu waktu pernah live juga waktu ikut di AVA tahun 2019 di Thailand, itu sempat live. Ini berarti live yang kedua di Instagram ini. Di video kali ini ingin sharing-sharing aja sebenarnya, kayak menjelaskan siapa sih itu penilai gitu ya, karena selama ini kayak wah, apa sih itu profesi penilai, ngapain sih kerjaannya kayak gitu ya. Di sini sengaja bikin live supaya nanti bisa kesimpan langsung, nggak perlu edit-edit lagi, langsung kesimpan di Instagram itu ya. Hai, ada yang join juga dari Gilang Rastam, halo, dia wave halo. Ini nggak ada yang nonton tapi ya karena niatnya bikin video jadi langsung lanjut terus. Baik, ada Dek Dwi juga wave halo. Baik, kita langsung ya bahas mengenai siapa itu penilai. Nah, kalau dari definisi penilai itu sebenarnya ada definisinya itu di buku KEPI dan SPI. Sudah pernah bikin video tentang KEPI dan SPI secara sneak peek di YouTube Penilaian ID, yaitu seperti ini bukunya. Kemudian juga diatur di PMK 101 tahun 2014 dan juga ada perubahannya ya, PMK nomor 56 atau 58. 56 deh kayaknya. 56 tahun 2017 dan juga di PMK yang terakhir di PMK 228 tahun 2019 itu sudah diatur siapa itu penilai. Baik, kita langsung saja ya, definisi penilai itu apa? Penilai itu adalah orang yang memiliki keahlian, kompetensi untuk melakukan kegiatan penilaian. Nah, di sini penilai yang akan dibahas adalah penilai yang kaitannya dengan penilai publik. Bukan penilai pemerintah misalnya atau penilai internal bank, bukan. Kita di sini bahas mengenai penilai publik ya, yang 100% swasta dan juga independen ya. Selain itu, penilai itu juga ada tingkatannya. Kalau di buku ini disebutkan ada 3 ya. Yang pertama itu ada tenaga penilai, kemudian ada yang disebut sebagai penilai bersertifikat, kemudian ada yang disebut sebagai penilai publik. Nanti setelah itu ada penilai-penilai lainnya ya yang sudah mendapatkan tambahan lisensi-lisensi. Sekarang kita bicara mengenai tenaga penilai ya. Penilai itu adalah, kalau berdasarkan definisi ini saya bacakan saja ya, adalah seseorang yang telah lulus pendidikan di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai, lembaga pendidikan lain yang diakreditasi oleh Asosiasi Profesi Penilai atau lembaga pendidikan formal. Ya, jadi itu sudah diakreditasi atau sudah disesuaikan lah dengan standar yang dimiliki oleh Asosiasi Profesi Penilai. Asosiasi Profesi Penilai itu apa? Kalau di Indonesia itu disebutnya sebagai MAPI ya. Kemudian ada penilai bersertifikat. Apa itu penilai bersertifikat? Penilai bersertifikat itu adalah penilai yang sudah lulus ujian sertifikasi penilai yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai. Kemudian dari sana ada yang disebut sebagai penilai publik, yaitu ya penilai bersertifikat yang sudah mendapatkan izin praktek dari Menteri Keuangan. Nah, itu dia. Selain itu juga dikenal dengan ada yang disebut dengan penilai pertanahan. Ya, penilai pertanahan itu apa? Penilai pertanahan adalah penilai publik yang sudah mendapatkan lisensi dari Menteri ATR BPN. Itu kalau tidak salah ada peraturan Permen ATR yang mengatur mengenai penilai pertanahan. Kalau nggak salah itu nomor 4 tahun 2020. Waduh, udah banyak banget peraturan di kepala ya. Nomor 4 tahun 2020. Itu disebutkan mengenai siapa itu penilai pertanahan dan apa saja objek yang bisa dinilai oleh penilai pertanahan. Kalau nggak salah itu ada beberapa ya. Yang pertama itu tentunya untuk pengadaan tanah, kemudian yang kedua untuk menghitung tanah milik warga Belanda ataupun badan usaha Belanda. Lalu yang ketiga terkait perhitungan dampak sosial dalam rangka penanganan ini ya, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018. Ya, kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Begitulah, itu juga sudah pernah dibahas di YouTube Penilaian ID. Kemudian juga untuk penataan ruang, jadi tata guna lahan itu perlu dinilaikan nilainya berapa gitu ya. Kemudian juga untuk hal-hal lain yang kemudian diatur nanti
oleh menteri terkait, ya, Menteri ATR BPN. Jadi kurang lebih seperti itu sih penilai itu kayak gitu ya. Selain tadi ada yang disebut sebagai penilai pemerintah, itu sudah pernah disinggung sedikit di YouTube Penilaian ID tentang jasa penilaian. Kemudian juga ada penilai apalagi internal bank gitu ya, sudah beberapa kali ada disebutkan di video ini. Lalu penilai itu sebenarnya prakteknya dia itu diwadahi oleh apa? Ini yang banyak belum tahu juga. Banyak yang mengira apakah bentuknya PT atau apa, bukan ya. Bentuknya adalah halo Agung join. Hai Wave. Ini live ini untuk bikin video sebenarnya, jadi biar nggak edit-edit udah langsung simpan di sini aja. Nah, tadi nyambung dari mana ya? Jadi KJPP itu apa ya? KJPP itu kalau berdasarkan definisi ini adalah apa itu? Badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam menjalankan usaha di bidang penilaian dan jasa-jasa lainnya. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak tergabung dalam PT atau CV atau lainnya, tapi dia bergantung dalam bentuk KJPP. KJPP itu kepanjangannya apa? Kantor Jasa Penilai Publik. Jadi pun untuk mendirikan suatu KJPP pun dia harus mendapatkan izin dulu dari Menteri Keuangan. Ya, ini juga ada Tata Surya Putra Wave. Oh, banyak yang Wave gitu ya. Ya, kurang lebih itu aja. Ini sudah berapa menit ya live-nya? Sudah waktunya berbuka. Selamat berbuka puasa untuk yang melaksanakan ibadah puasa. See you on the next video maybe. Bye.